Oke, paksain ya. Masuk pit stop lagi nih. Jadi emang kadang-kadang sih Bapak juga ada rasa malas atau apa karena kita kesibukan, tapi kita harus tetap konsisten ya. Pokoknya setiap hari Rabu kita masuk pit stop, dah. Jadi udah di lock setengah jam lah cukup ya untuk nge-refresh lagi. Karena kalau nggak di-refresh lagi kita kadang-kadang tuh banyak gangguannya kan. Sehari-hari tuh kita kadang-kadang pikiran itu keganggu ini itu kita jadi nggak fokus gitu. Oke, yuk. Biasanya kalau masuk pit stop ini apa? Kita bahas apa dulu nih awalnya? Ingat nggak? Awalnya itu Apa yang mesti kita lihat? target Target ya. Scoreboard. Ya. Scoreboard. Ngerti nggak maksudnya apa ya bahasa sederhananya? Scoreboard itu ya. Skor apa sih namanya papan skor? Ya itu dulu sih. Soalnya itu yang real. Maksudnya dari kejadian ini itu aslinya itu gitu. Bisa kita baca dari angka ya. Oke, coba lihat itunya deh masing-masing apa, buka kasirannya. Oke, bawa Ki, nanti kalau kita meeting bawa itu ya, itu alat ininya. berarti tahun sekarang Januari ya, berarti tahun sekarang ya. Tahun kemarin aja kali ya, Desember ya. oh ya tahun kemarin Kan ini baru tanggal 3. tahun ini Nah. iya betul tahun ini Hidup itu kayak permainan sih. Hidup itu kayak permainan. Makanya banyak kita yang merasa kadang-kadang kita tuh nggak ngeh kok gini terus ya hidup ya. Berarti kita tuh kalah terus. Nah, kenapa kita ngerasa kalah terus? Karena kita nggak punya target, nggak punya tujuan, nggak punya goal. Punya tujuan tapi nggak ada skornya, itu juga ngaco. Banyak orang yang punya, wah cita-citanya gue pengen ini, tapi nggak real gitu, nggak dinyatain. Ini kan nyata ada angkanya, bener nggak? Menang kalahnya jelas gitu, ibarat permainan. Tapi kalau nggak ada skornya, ya kita main-main aja gitu, bukan pertandingan, bukan pertandingan hidup. Jadi kita bersenda gurau doang, bener nggak? Nah ini kita kan real nih, kehidupan nih nggak bisa bersenda gurau bener-bener gitu, ya nyata kehidupan itu. Beda-beda sih tiap orang. Saya misalnya kebutuhannya ini, Bang Freddy ini, kamu juga itu nyata loh hidup kita loh, nyata nggak bisa di apa nggak bisa dielakkan ya. Nah tinggal kita mau bagaimana nih hidup kita nih pertandingannya. Nah kebetulan kita ini kan gini, ada orang yang mengandalkan hidup itu apa sih? Bensinnya apa coba kira-kira hidup itu? Bensinnya duit kan, apapun pakai duit gitu. Emang nggak segala-galanya duit, tapi bensin nggak ada bensin juga nggak jalan, bener nggak? Jadi kita harus sadar, oh bensin uang. Nah kebetulan kita saat ini bensinnya itu dari sini nggak ada lagi, kecuali kita punya warisan, punya apa ya lain cerita gitu. Ya jadi harus oke, karena ini kehidupan kita, jadi jangan main-main loh sama bisnis kita nih. Ya kalau main-main hidup kita juga jadi main-main gitu. Oke ya, saya mau buka wawasan aja sih supaya apa? Harus dari sini dulu sih. Kalau nggak dari sini dulu kita kerja juga tujuannya masuk pit stop itu semua ini isi bensin, isi nge-refresh otak sebenarnya. Nah nanti begiliran di lapangan ya dak dikduk lagi sama customer ini itu gitu. Tapi kalau nggak masuk pit stop, kita nggak punya tujuannya, ya dak dikduknya juga gitu-gitu aja, nggak jelas gitu. Paham ya maksudnya ya? Tuh berarti udah ada angkanya. Nah itu terus aja gitu, mikirnya gitu. Nanti minggu depan, nah kamu kan naik 8 tuh, 2 kali lipat, oke. Sebulan berapa? 45 juta ya? Oke. Kamu harus punya skor lagi dalam permainan, ibarat main catur, ibarat main apa. Gue besok harus menang berapa nih? Gitu. Paham ya? Kalau bisa harus berani 2 kali lipat. Even misalnya nanti tidak tercapai, setengahnya juga udah oke nggak? Kalau saya gitu target. Alhamdulillah sih, dulu nggak pernah terpikir punya penghasilan misalnya 100 juta sebulan misalnya. Ngimpi gitu kayaknya, tapi berani aja. Gue harus 200 juta. Kenapa harus 200 juta? Karena gue pengen ini gitu. Kekeh gitu, kayang gitu.
Ya walaupun tercapainya 100 juta kan lebih bagus. Jadi udah di pikiran, gue pokoknya dapat segini, simpen aja di pikiran gitu. Nanti juga lama-lama tanpa sadar, waktu kita, kerjaan kita pasti ngarahnya ke situ gitu. Paham ya? Nanti duitnya buat apa nih? Ya pasti punya target masing-masing. Kiki misal rumah pengen cepet selesai. Freddy misalnya pengen udah gak mau pusing lagi tiap bulan misalnya. Gitu Fred. Kita jangan lari loh. Kalau lari gue gak mau pusing malas pulang ke rumah misalnya. Ini nggak apa-apa ya Fred ya. Saya maksudnya justru itu lari. Mending hadapin aja kenyataannya. Oke, iya sih saat ini misalnya kurang. Mana caranya nih? Hadapi aja. Terus harus tahu angkanya berapa saya di titik aman gitu. Berapa di titik aman? Penting aman dulu. Habis aman baru gue mau apa? Ya. Karena kalau nggak aman itu kita tuh pusing, beneran deh. Nggak aman tuh misalnya kita punya utang itu udah jatuh tempo, jadi udah stres aja tuh pikiran tuh. Beda kalau misalnya udah aman, kita baru mikirnya tuh enak gitu. Ya, pelan-pelan aja Fred, nanti suatu saat harus bisa ditangani sih. Jangan sampai kita nih hidup gali lubang tutup lubang. Kudu ada lebihnya, kalaupun ada pendapatan sekian, jangan buru-buru mau beli ini beli itu, jangan dulu, tenang aja gitu. Usahain 50%-nya saving, simpan 50%-nya boleh pakai. Syukur-syukur 20%-nya aja yang dipakai, sisanya tabung. Ya. Nanti makin lama kalian makin ini gitu. Oke, nah sekarang Kiki gimana Kiki dari minggu lalu berapa? Omsetmu berapa? Waktu kita briefing. Hah? Ada penambahan nggak? Nggak ada. Oke. Nah itu berarti warning tuh Ki. Ya. Kamu harus bertanya kenapa, problemnya apa gitu. Itu kudu digali tuh. Nggak gimana sih. Kembali lagi ke diri kita. Jadinya yang rugi siapa istilahnya kalau kita kalah? Kan bukan saya atau siapapun gitu, kamu sendiri kan. Artinya kamu kalah nih minggu ini gitu. Jadi harus ada perasaan gitu Ki. Saya juga gitu, kalau misalnya nge-chip target saya kalah nih gua minggu ini. Berarti waktu terbuang sia-sia selama seminggu ini, misalnya atau sebulan ini. Jadi ada rasa penyesalan gitu. Berarti saya tidak maksimal terhadap komitmen saya. Kadang-kadang kalau saya suka dikaitkan sama anak istri. Aduh kalau gini berarti saya kurang maksimal nih memperjuangkan anak istri. Kenapa ya saya bisa begini gitu? Bisa nol, misalnya bisa tumbuh. Kan saya udah janji pengen membahagiain anak istri. Gitu, jadi gitu Ki. Jadi kita ada rasa tanggung jawab. Oke, kira-kira apa tuh kira-kira menurut kamu? Nggak ada angka. Oke, nah, itu kan problem. Nah, dari problem itu sebenarnya gini Ki, nggak apa-apa kita punya masalah. Justru masalah itu yang bikin kita pinter sebenarnya. Ya, beneran deh. Kalau saya malah nyari masalah. Kalau nyari yang oke-oke mah itu mah bonus, udah nggak apa-apa gitu. Nggak dilihat. Ya udah paling dirayakan aja. Misal closing ini dirayakan aja sesaat. Justru kita nyarinya masalah. Kenapa masalah? Begitu kita ketemu caranya, nah berarti itu ilmu kita loh Ki. Kunci kita udah bisa buka, orang lain mungkin nggak bisa buka. Ya kan, masalah itu kan seolah pintu yang terkunci kan, nggak bisa buka kan. Cari tahu gimana cara bisa kebuka nih, gitu. Cari tahu, ya macam-macam cari tahunya kita, ya itu tadi kita diskusi aja. Begitu kita tahu caranya, nah itu kuncinya udah kita pegang. Belum tentu si Bayu bisa. Oke, kira-kira cancelnya kenapa Ki? Oke. Nah, cari cara coba gimana supaya dengan customer itu win-win solution, maksudnya menang-menang. Misalnya gini, dia misalnya order 10 item, misalnya gitu kan. Ternyata yang nggak ada cuma 1 item, terus di cancel semua. Nah itu gimana? Coba ada cara nggak supaya customer tidak seenaknya gitu meng-cancel semuanya?
komunikasinya gimana baiknya? Ada kamu selama ini jadi ngeyain aja. Ngeyain aja. Nah itu kalau bisa coba cari cara Ki. Jangan sampai maksudnya ya gimana dengan keadaan kayak gitu. Yang rugi siapa kira-kira? Kita kan. Nah, terus di cancel kamu ada kendala nggak? Kan udah dibeli tuh barang. Terus gimana akhirnya? Bisa ditukar ke supplier? Nggak, kamu nggak tekor nggak? Oke, itu problem ya. Pasti terjadi juga sama yang lain-lain. Gimana tuh cara solusinya gimana? Ada solusi nggak Ki? Supaya nggak menemukan hal terjadi itu lagi gitu. Coba cari cara ya. Siapa? Kasus contohnya siapa? Berapa orang yang cancel? Desi. Apa dia order apa? Dia order ini apa? Rudi HNM. Rudi HNM sama? Udah itu aja. Itu aja. Awalnya 12 piece. 12 piece. Terus di cancelnya gara-gara? Nggak ada. Barangnya nggak ada semuanya. Oh ya udah itu berarti salah, berarti nggak ada masalah kan, salah kita kan. Coba jelasin problemnya. Dia order barang, ternyata barangnya nggak ada. Barangnya ada sebagian cuma 7 piece. Oke, cuma 7 piece. Dia ordernya 12 piece. Dan saya juga yang dia pilih nggak ada semua. Oke. Nah, gimana coba prosesnya? Kamu itu barang siapa? Barangnya apa? Pengembang. Waktu kamu menawarkan ke siapa? Desi itu gimana ceritanya? Barangnya? Dia pasti. Dia komen. Oke. Ready terus bawa ke ngasih ini, saya ngasih info. Kalian ready yang ini. Jadi saya suka ngasih info ini. Oke. Dia cek out pas lagi bikin voice dia transfer dia mau dibikin voice lagi. Ternyata nggak ada saya sama. Oke, paham. Artinya itu ngabisin berapa waktu? Citat-citat gitu sama si Desi pasti lama, ya kan? Kita gini loh, waktu itu ada nilainya loh Ki. Ya, maksudnya gini, kita ngabisin waktu, terus harusnya misalnya men-tackle customer yang lain harusnya jadi gara-gara ini, ya kan? Seolah jadi ternyata enggak. Oke, nah berarti gimana cara mengakalinya supaya tidak terjadi seperti itu lagi karena kita buang-buang waktu gitu. Nah makanya pastikan gimana menurut kamu posting nih sebelum deal transfer misalnya bisa nggak dipastikan dulu ke Pak Bambang misalnya barangnya ada atau enggak? Mungkin gitu kali ngakalinnya ya supaya kita nggak ngabisin waktu. Seolah-olah kita udah ditransfer dapat uang misalnya gitu kan closing padahal enggak gitu 2-3 hari kita ngurusin itu ya enggak mendingan nggak usah di closing sih kalau kira-kira ini sih ya emang kadang-kadang bapak juga ini belum sampai ke yang lebih tajam lagi sih maksudnya gini kadang-kadang sekarang kan nge-pushnya seolah-olah closing tapi closing yang mana dulu nih gitu ya mendingan istilahnya nggak closing tapi nggak masalah, nggak bikin masalah gitu, ya. Oke, berarti ini pelajaran ya buat kita semua ya. Maksudnya kalau transaksi sama customer bukan masalah buru cepet-cepetan atau lama-lamaan. Yang penting akurat itu sih, ya. Bener nggak, Brad? Yang penting akurat sih sekarang maksudnya bukan cepet-cepetan closing sih. Percuma closing juga kalau harus direpan lagi kan ya oke. Itu kali mungkin ya masalahnya ya karena kita terburu-buru closing tanpa harus memastikan barangnya ya oke. Terus apa lagi kira-kira menurut kamu mungkin nggak closing tuh karena itu kali ya kamu banyak problem ya. Iya banyak problem. Jadi nggak fokus ke yang lain, nggak bisa ngurusin yang lain. Nah, iya sih. Rata-rata closing mau closing pas ada konfirmasi lagi udah nggak ada di bagian lain.
banyak padahal mungkin dari awal juga udah ini sih udah verifikasi ini barangnya masih ada nggak, saya ini masih ada masih udah deal sama customer, tanya lagi nggak ada lagi, cancel lagi gitu. Jadi Dari si suppliernya. iya dari supplier. Oke, kalau gitu gini deh. Gini aja, menurut sekarang selektif aja jualannya ya. Maksudnya mungkin awal-awal sembarang aja dulu mancing, bener nggak sih ini kena nggak gitu kan, mancing customer aja. Awalnya itu. Tapi sekarang ya itu tadi, mendingan yang pasti-pasti aja. Ya jualan mungkin ya, fokus ke situ kali. Ya lihat pasar. Hah? Kalau saya melihat pasar itu kayak sekarang kayak saya bilang itu lagi rame baju dan nah kalau bisa kita ngambil di satu supplier aja gitu, nggak apa-apa bawel nanya dulu ada ini nggak ada ini kan kayak gitu. Paham. Maksud saya ya lebih bagus punya tembakan yang banyak. Cuman banyak juga kalau misalnya masalahnya adalah itu tadi sering misal udah di order kan itu ngabisin waktu gitu. Udah ya kan? Mending sekarang pastikan pilih supplier barang yang memang bener-bener tingkat errornya rendah. Itu aja sih. Ya. Istilahnya gini, customer maunya nyari ini sih, ya kalau kita nggak bisa layanin nggak usah paksain. Gitu, mending yang ada aja. Kadang-kadang customer kan terlalu banyak kita tawarin, malah yang nyusahin kita gitu yang dipilih. Bener nggak? Kadang-kadang. Masih agak kabur. Iya. Jadi yang pasti-pasti aja barangnya. Ya yang pasti-pasti. Ya bukan berarti yang pasti-pasti itu terus kita cuman sedikit, enggak. Misalnya Pak Bambang banyak error misalnya, ya udah skip dulu kalau banyak error. Gimana cara meyakinkan bahwa itu barang aman gitu? Maksudnya begitu kita order terus masih ada. Ya pasti ada sih error-error, tapi pastikan yang tidak terlalu banyak errornya. Nah, makanya punya list supplier yang terpercaya sih, si A, si B, si C-nya gitu. Jangan asal posting. Itu sih kendalanya menurut saya sih sekarang itu kita banyak nggak bisa memilah-milah mana sampah kasarnya gitu, mana benih, mana yang nggak benih gitu, dimakan aja semua. Oke, ya. Nah dari justru dari sini saya mau cerita nih masalah nanti kita ngadepin customer. Ya. Maksud saya gini. Lebih baik kita jadi pemburu. Ya, ini saya kasih contoh ya. Lebih bagus berburu atau lebih bagus kita miara. Misalnya kita suka daging misalnya daging kambing, yang masih ada di hutan ya misalnya. Zaman dulu lah misalnya orang butuh daging nih. Ikan deh. Lebih suka mancing di luar atau lebih suka pelihara? Lebih enak mana? Lebih enak melihara kan? Ya, kalau melihara tuh tinggal kita kasih kolamnya, kasih makan, umpan, nanti kan panen, nggak kemana-mana, nggak harus capek-capek. Sama ke customer juga gitu. Kadang-kadang kita lebih banyak sifat kita berburu sekali dapat apa terus-terusan? Bisa habis kan kalau berburu kan? Kalau diambilin terus nggak dipelihara bisa habis tuh ikannya gitu, lama-lama dipancingin terus. Tapi beda kalau kita pelihara, bener nggak? Dianakin lagi, dikasih makan, diternakin lagi gitu. Sama customer juga gitu. Ya memang awalnya berburu dulu sih. Berburu itu maksudnya biar jadi apa? Ditanam, jangan dimakan kasarnya. Bisa nangkep ikan lele misalnya gitu kan. Jangan langsung dimakan. Bisa dapat 10 nih. Ya udah yang 8 makan, yang 2-nya itu pelihara gitu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Customer juga gitu. Karena kalau nggak berburu dulu juga kita nggak ada bibitnya, nggak ada. Dari mana bibitnya? Ya kan? Nah cuman kita nanti kalau sudah misalnya punya bibit yang bagus-bagus, ngapain juga berburu lagi gitu. Nggak perlu capek-capek. Ya kalau datang tangkap gitu aja, kalau nyamperin tangkap, nggak usah dikejar-kejar gitu. Gua udah punya piaraan. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah tinggal kalian gimana cara memeliharanya ini nih. Ada orang yang jago miara, misalnya jadi beranak pinak. Contoh lah kayak kita nih ikan cupang. Kan? Kalau tahu caranya kan beranak banyak.
kalau nggak tahu caranya pada mati, kasarnya gitu. Nah, benihnya. Nah tinggal dipelajari. Nah memang ada teknik-tekniknya. Nah terus kita juga harus bisa membedakan mana benih yang bagus sama yang enggak. Bener nggak Fred? Sama kayak cupang juga gitu kan, nggak asal ternakin gitu. Kalau benihnya jelek mah anaknya juga jelek pada mati gitu. Nah, paham ya maksud saya ya? Nah dari kan kalian customer nih udah mulai banyak nih, setiap hari ada terus. Nah kalian mulai belajar nih, pilih mana yang benihnya paling bagus. Bisa nggak caranya milih benih yang paling bagus? Ya itu aja dipiara terus sambil nanti kalau ada yang nyamperin ya udah tangkep gitu aja. Paham nggak? Jadi closing yang datang baru-baru itu jangan dipikirin, ya itu bonus aja. Paham ya? Saya sih memang ngejar target omset berapa. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Supaya kalian kalau ada angkanya itu jelas, oh gue menang. Tapi bukan di situ akhirnya, bukan. Itu buat kebetulan aja nangkep gitu. Yang benar-benar kamu tangkep itu orang yang misalnya potensinya yang rutin. Nah itu baru ikannya. Paham gak yuk? Kita kerja jadi pakai sistem. Jadi ya sekarang nggak apa-apa berburu dulu deh, nangkepin dulu ya. Nangkepin dapat nggak ikannya? Dapat kan? Ya udah nikmatin aja, tapi bukan tujuan, bukan hasil akhir. Jangan dipikir itu ujungnya. Paham nggak? Karena kebanyakan kita mikir oh seneng gitu. Ya besok belum tentu lo dapat lagi. Kalau cuma mikirnya berburu doang. Kebayang ya? Saya ngajarin kalau nanti di lapangan cara jualannya gimana, nanti kalian punya teknik sendiri lah. Tapi tetap di situ kok ininya, itu kerangkanya harus di situ cara berpikirnya. Oke yuk ya. Nah mulai dari sekarang, coba saya mau tanya Bayu, kamu kan udah pegang beberapa customer, ada nggak yang kira-kira menurut kamu bisa dipelihara itu customer itu jadi ikan? Ada. Nah, siapa namanya? Namanya Lucy, kan cuman Lutika tetap dia pengen pelanggan dia gitu, tapi sedangkan Lucy ke Bayu terus. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, even Bu Lucy nanti sama Kiki sama Freddy, it's okay sih, ya kan nggak mungkin juga dilayani sama kamu juga belum tentu dia 100% ke kamu, pasti dia nyari lagi. Karena kan ya satu, kamu juga mungkin terbatas waktu, kamu juga suppliernya mungkin beda, barangnya Kiki juga beda. Nah contoh misalnya gini ya. Kamu tahu nggak Bu Lucy itu siapa? Udah sampai tahu belum? Gini maksud saya tuh gini. Waktu saya mau ternak cupang, saya mengidentifikasi dulu nggak nih mau yang mana yang saya ternak? Ya kan, nggak sembarangan kan? Mau saya anakin, harus tahu dulu ini jenisnya apa gitu kan? Nanti bakal anakannya bagaimana gitu kan? Harus tahu dulu. Baru gue mau ternakin nih supaya nanti anaknya bagus. Kalau nggak bagus mah ngapain gue ternakin, capek-capek doang. Gitulah kurang lebih ya. Capek-capek doang ngapain? Mau ngasih makan apa segala macam, anaknya jelek-jelek butut misalnya. Harus tahu dulu nih. Makanya gue juga kan milih indukan mana yang bagus. Mahal juga oke deh gue jabanin deh, karena nanti pasti hasilnya bagus gitu. Nah sama Bu Lucy juga harus tahu, nggak asal cuman transaksi gitu doang gitu. Paham ya? Bu Lucy ini siapa? Siapa Bu Lucy ini? Maksudnya siapa tuh bisa jadi misalnya gini, dia punya toko misalnya gitu. Bukan siapa tuh orangnya putih, misalnya cantik, bukan gitu maksudnya. Bukan gitu. Siapa tuh maksudnya yang berhubungan dengan bisnis. Oh dia bukan pemilik toko sih, dia manajer toko. Beda nggak? Beda. Gini, biasanya kalau toko yang beli barang, manajernya apa ownernya? Bisa jadi dia yang menentukan siapa? Bisa jadi manajernya loh. Ada kadang-kadang ownernya nggak mau tahu belanja. Udah nyerahin deh sama manajernya. Nah, itu maksudnya. Jadi cari tahu Bu Lucy ini siapa? Misalnya ownernya yang nyari barang siapa? Oh Bu Lucy-nya langsung. Oke, berarti gua nembaknya Bu Lucy-nya langsung. Kadang-kadang kalau kita nggak mikir gitu, ditawarin ke Bu Lucy, padahal dia ownernya, kok nggak pernah dibalas-balas ya? Ya jelas lah dia mah nggak ngurusin begituan, ada anak buahnya. Berarti yang harus deketin siapa? Anak buahnya. Paham nggak? Gitu ya cara kerjanya ya. Nah ini ilmu nih, karena kalau nggak pakai ilmu gini gitu-gitu aja gitu.
ya. Terus Bu Lucy ini berapa omsetnya? Nggak usah dulu produk deh, gampang produk mah. Kan selama ini juga produk kita bukan itu aja, kecuali kita jualannya apa, ikan, jualan apa misalnya yang udah itu aja gitu, nasi uduk kan kita mau ganti-ganti baju mah, ya kan? Ya, tenang aja gitu, nggak harus sekarang ke kita juga nggak apa-apa. Yang penting, paling penting adalah informasinya. Oh, si Bu Lucy itu belum tahu ya, nah, cari tahu siapa. Kalau misalnya dia cuman ya belanja banyak sih kemarin, tapi cuman ya belum tentu loh belanja banyak dia terus beli banyak lagi kalau dia pemula. Kira-kira bakal beli belanja banyak lagi nggak? Jangan tertipu. Gara-gara beli banyak terus dipikir ini nih ikan nih, padahal dia besok nggak jalan misalnya. Ditawarin lagi dia udah diem gitu. Walaupun orang ini beli satu, tapi kalau kamu tahu dia sebenarnya punya toko besar, mungkin dia cuma ngeliat contoh dulu, kejar tuh. Paham ya? Nah, mulai dari sekarang coba deh luangkan waktu untuk sampai ke situ. Dalam seminggu tuh harus minimal satu aja yang kamu bisa ini. Mungkin nggak langsung dapet kayak nanam padi atau nanam jagung kan mungkin nggak langsung panen ya. Tapi begitu tahu ini benihnya bagus, kita tanam pasti menghasilkan banyak. Ini cara kerja kalau kita mau benar-benar berhasil. Ya, coba deh luangin waktu. Kadang-kadang jangan mulai sekarang bukan berarti nggak boleh error ya, nggak apa-apa error salah-salah gitu. Tapi jangan porsinya dikurangin, karena error itu yang justru mengganggu waktu kita sama pikiran kita. Karena error itu. Ya saya sih udah bisa ngerasain sih kayak kamu misalnya ada masalah seharian gitu mikirin itu. Karena error itu ya, kalau error 1, 2 nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak kita nggak sempet milih benih, nggak sempet boro-boro milihin benih, yang ada masalah aja gitu, nyangin rumput aja, nyangin itunya apa, hamanya, basmi hama terus. Jadi hama itu ya itu macam-macam, ya itu masalah waktu kita, itu hama tuh. Manage waktu, kebiasaan buruk kita, itu hama sebenarnya, hama terhadap diri kita nggak sadar aja. Oke ya Bayu ya, mulai dari sekarang ini temanya cari benih, cari customer yang nggak usah banyak-banyak, satu aja seminggu. Nggak harus closing dulu, nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu orang ini siapa tuh bukan fisiknya ya, potensinya. Wah ini gede. Terus tapi nggak belanja ke saya ya, ke Butika misalnya gitu, atau ke Bu Sasa, nggak apa-apa. Berapa ke Butika misalnya gitu, berapa ke Bu Sasa, kan lebih enak nyari tahunya. Bu emang belanja berapa gitu, Bu Sasa emang belanja berapa, 10 juta, 50 juta, 60 juta ya gitu kan. Udah punya petanya nggak? Udah list aja, nggak apa-apa. Kan nggak, barangnya kan beda-beda juga nanti kamu tawarin. Daripada ke vendor lain gitu. Ya. Nah, kalau misalnya sama ngalah nggak apa-apa. Ngalah itu bukan berarti kalah loh. Ya, beda ngalah sama ngalah mundur selangkah untuk menang, beda. Ya. Bapak sih nggak menyuruh kalian ngalah gitu. Mengalah untuk maksudnya ya udah nggak apa-apa, selama ini kan ya udah karena barangnya sama ya udah kamu duluan, it's okay. Gitu. Tapi nanti ada barang beda ya nggak apa-apa. Kenapa harus ke Kiki terus atau ke Butika terus gitu? Kan beda barangnya. Paham ya? Nggak ada yang salah sih dalam bisnis gitu. Nah, misalnya Bu Lucy kamu tahu 50 juta misalnya sebulan rata-rata. Ya udah nggak apa-apa, ke Kiki 10, ke Butika 15 misalnya, ke Bu Sasa 5 juta, ke kamu sisanya. It's okay, udah menang tuh. Ya. Menang nggak kira-kira? Ya udah semua menang gitu. Ya kan? Dan rutin, misalnya tahu rutin, ya udah. Jadi malah kita kompak sama Kiki. Bu, ini di Kiki di sini ya lebih mudah nggak kira-kira? Nanti dipilih lebih mudah. Gitu.
Kalau tahu, justru yang kita nggak tahu itu kadang-kadang customer baru kan itu harus ngeladenin dulu, ngelayanin dulu, ya kan karena masih rewel. Kalau udah biasa mah udah nggak rewel. Nah, customer yang kira-kira rewel, menurut kalian rewel, jangan dipaksain. Jangan gara-gara pengen closing terus kita ngikutin aja, jangan. Kita punya berharga, waktu kita berharga Ki. Skip, dah. Skip aja, nggak usah. Aduh gimana ini customer ya? Skip aja kalau kira-kira nggak oke gitu. Tapi kalau yang oke, kalian bener-bener. Nah makanya harus tahu dulu oke nggak, harus bisa ngebedain yang oke sama yang nggak oke, paham ya? Jangan ngelayanin customer yang kira-kira nggak oke, jangan berlama-lama, udah tinggalin aja, lepasin aja. Ibu ke vendor yang lain aja. Ya, jangan gara-gara, aduh kalau mau closing nih, ya kalian harus bisa mengkalkulasi. Mendingan waktunya habisin waktu buat bener-bener ini. Oke. Selain Bulusi siapa lagi? Ada lagi nggak? Kamu punya berapa? Masih biasanya 2. Harusnya 2. Oke, jadi nanti setiap seminggu target. Kalau saya sih nggak harus banyak-banyak. Sebulan kamu 2 aja yang kamu menangin. 2 aja sebulan yang kamu menangin. 2 itu bukan closing ya. Yang menangin tuh yang udah kamu pegang gitu. Udah percaya sama kita. Even nggak harus closing. Mungkin nggak closing tuh bisa jadi karena barangnya kita belum ada. Beda nggak? Nggak closing karena kita barangnya belum ada sama nggak closing gara-gara misalnya pelayanan kita nggak bagus. Beda nggak? Beda. Bukan kalah loh. Nggak closing tapi misalnya barangnya nggak ada. Itu kita bukan kalah. Masih kemenangan yang tertunda. Nggak apa-apa gitu. Daripada menang closing tapi ujung-ujungnya ngeribetin, ya kan? Hah? Ya kalau kemarin-kemarin saya nggak pernah ngomong gini karena biar kalian belajar dulu, ngerasain dulu, ayo jalan dulu deh, penting closing. Saya kayak gitu. Kalau udah rewel udah saya tinggalin aja. Ntar kalau perlu apa-apa itu saya minta gitu. Saya masih tembak kayak gitu. Ya ini yang closing mana gara-gara itu kan. Oke. Tapi jangan salah arti ya, maksudnya bisa jadi rewel itu dalam arti gini ya. Ada yang memang potensinya bagus rewel. Maksudnya rewel kalau memadai, maksudnya kalau seimbang dengan hasilnya, it's okay gitu. Ya memang customer pasti yang apalagi yang bagus pasti rewel. Tapi kan setimpal dengan apa yang dia berikan ke kita. Kita juga pelayanan harus bagus gitu. Paham nggak? Maksud saya tuh yang rewel tapi yang tidak setimpal gitu, yang tidak masuk akal. Itu yang ditinggalin. Kalau masih masuk akal mah nggak apa-apa. Itu tantangannya. Paham ya? Jangan disederhanakan gitu. Maksudnya ini rewel nih padahal sebenarnya bagus gitu. Nah, ya memang kalau benih yang bagus tuh kadang-kadang memang perawatannya lebih rewel sih. Paham nggak? Paham ya? Maksudnya ya. Nah, intinya pokoknya itu deh. Jangan sampai kecele sama customer. Kalau kira-kira customer nggak terlalu potensi, ya udah simpen dulu deh di laci gitu. Tapi kalau yang potensi pilih. Oke ya. Jadi minggu depan intinya tetap angka ya harus naik. Tapi angka bukan tujuan utama. Itu justru kalau dengan cara tadi kamu kerjanya kayak cara gitu, mungkin transaksinya cuma 2 seminggu, tapi gede-gede gitu. Nanti nggak perlu banyak-banyak, waktu kita juga banyak lebih ini gitu, nggak yang dador nggak puguh gitu. Oke, kalau kamu Ki ada berapa customer yang kamu pegang? Lebih dari 10 dan transaksinya lebih dari 1 kali. Oke, itu aja pegang itu. Ya. Jadi nanti ada klasifikasi customer nih, ada top customer siapa? Aku udah punya top customer. Paling yang lebih itu si Yulvin dari Kalimantan yang 4 juta itu. Nah itu yang paling sering. Ya, kalau suka nanya dia rutin. Nanya barang baru. Oke. Itu dia punya toko sama travel juga. Oke. Jadi nanti mulai sekarang
sistem kerjanya gitu ya, sistem kerjanya. Makanya kalian harus punya list top customer. Coba bikin di Google Sheet ya. Jadi buat bahan meeting minggu depan yang saya bahas, satu scoreboard sama top customernya. Ingat ya, scoreboard tuh angkanya berapa, top customernya berapa, itu sih. Top customer tuh benih. Jadi kita sekarang di level kerja tuh nanam benih, udah bukan berburu lagi. Paham nggak, Ki? Kalau kemarin kan saya ya udah berburu dulu deh, gitu, tangkap sebanyak-banyaknya, ya kan, supaya tahu dulu nih gimana sih gitu. Nah sekarang udah masuk ke level nanam benih. Yang berburu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, tangkap aja selama waktunya masih ada. Tapi kita lebih banyak fokusnya ke yang nanam benih itu. Nanti lama-lama udah nggak mau berburu lagi, nggak usah berburu lagi. Enak nggak kerja nggak usah berburu? Capek berburu mah. Ya, dapatnya nggak seberapa gitu. Wah, udah botang panting. Saya ngasih analoginya gitu ya biar gampang dicerna ya. Beda kalau kita nanam padi, ya udah tinggal nunggu panen, ya nggak? Benihnya tuh misalnya mungkin kalau benihnya cuma 2 ya panennya 3 bulan sekali. Tapi coba kalau misalnya minggu ini nanam benih, minggu depan nanam lagi, panen nggak tiap minggu? Tiap hari bisa panen terus karena benihnya beda-beda. Nggak sini yang ini, nggak ini yang ini, bener nggak? Gitu sistem kerjanya. Udah gitu aja. Nanti ke depan nih konsep kerja kita ya. Ini kan kalian nih istilahnya tuh business owner. Kalian itu pebisnis. Nanti lama-lama kan kamu udah punya, ya udah kamu punya anak buah. Anak buah kamu suruh berburu. Paham nggak? Anak buah kamu suruh berburu, kamu yang jadi petaninya nanam. Enak nggak kira-kira? Dari hasil buruan anak buah kamu bagi, nanti yang sisanya misalnya dapat 10, yang 2-nya kamu tanam lagi gitu. Oke nggak kira-kira kerja kayak gitu? Bisa kaya nggak? Bisa. Ya ini udah lompat sih, tapi basic gitu. Bisa kamu punya penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulan. Ya sistemnya pakai gini, pakai sistem ini. Mungkin sekarang kamu dulu sendiri, makanya saya bilang kamu udah menguasai. Kan saya bilang bisa rekrutin kamu, entah saudara kamu, teman kamu, ya sini anak buah gua, kamu gaji. Atau kayak saya nih sekarang, ya kan, saya ajarin kamu suruh berburu dulu, coba berburu. Tapi kan saya tarik lagi, udah selesai waktu berburunya, kamu jadi petani. Itu saya yang punya tanahnya, gitu kasarnya gitu. Kamu juga nanti gitu sama, itu bisa nggak kira-kira sampai ke sana nanti Ki? Ya, by proses ya. Nah ini baru beberapa, nanti kan makanya yang penting kalian konsisten. Terus ini gunanya kita masuk pit stop. Coba kalau kita nggak ngobrol-ngobrol gini, mungkin ya gitu-gitu aja nggak dapet ilmu. Ya nggak Ki? Ya kalau udah gini kan dapet ilmunya kan. Oke, jadi apa tadi yang diingat? Scoreboard, jangan ingat scoreboard itu ya itu tadi. Makanya Ki, kamu tuh harus gelisah. Kenapa ya angka nih? Gitu, kok nggak ada chip angka gitu. Makanya saya ada di grup sharing rame-rame itu supaya saling menyemangati. Si Bayu closing, gue nggak closing nih, gitu maksudnya. Gitu. Bukan mau manas-manasin, bukan, menyemangati. Si dia aja bisa, masa gue nggak sih gitu. Kalaupun belum bisa, gimana caranya ya? Ya belajar, tanya, gimana sih gitu. Oke, paham ya? Jadi apa briefing ini apa yang ditangkap? Tanam benih. Itu udah aja 2 ya. Scoreboard sama tanam benih. Ingat, maksudnya ingat kan? Itu, maksud Bapak ingat ya? Itu intinya ya. Oke, udah itu aja. Nah sekarang ada yang mau disampaikan nggak? Berarti udah lah ya. Nah, nanti di lapangan praktekin ya. Pokoknya poinnya itu, jangan keluar jalur itu. Scoreboard sama tanam benih. Dah itu aja. Oke? Good luck ya. Sip. Dicatat itu supaya itu.